sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di kebaktian Minggu tanggal 27 September 2020 di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7. Mari kita akan memulai dan mengawali kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Percaya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari selama seminggu ini Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi atas jemaat di tempat ini, dan kami menaikkan syukur atas semuanya ini. Dan terlebih pada hari Sabat ini Tuhan, ketika Engkau perkenankan kepada kami untuk kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memperoleh berkat secara rohani. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti kebaktian di rumah. Tuhan juga akan memberkati mereka. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus berkuasa penuh atas kami, sehingga kami boleh menjalankan ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Tuhan, kami serahkan doa ini ke tangan kuasa-Mu dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali jemaat.
Kita akan menyanyikan pujian lagi, Nyalakan Suluh Rahmat. Saat ini kita akan buka Alkitab kita akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca yang ayat ganjil dan Bapak Ibu yang genap. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lupakan doa Bapa kami. Kita akan menyanyikan pujian lagi, Jiwa Raga Baktikan. Menjadikan persiapan kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kita. Jiwa Raga Baktikan. Jiwa raga padamu baktikan.
memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyucikan dan mengkuduskan, sehingga apa yang kami berikan ini Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan ini menjadi milik Tuhan, sehingga untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami, dan Tuhan juga akan terus memberkati kehidupan kami melalui berkat-berkat yang terus akan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan doa ini Tuhan kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan melalui pujian pribadi yang mengenal hati. Kita akan selalu merindukan datangnya hujan. Sekali lagi dikatakan bahwa kita adalah seperti seorang rusa, seekor rusa yang haus akan aliran sungai.
Biarlah Tuhan kami bersama-sama terus merasakan indahnya dekapan kasih-Mu ketika kami terus belajar merenungkan firman Engkau. Biarlah ketika kami yang ada di gereja maupun saudara kami yang ada di rumah, Tuhan biarlah kuasa yang daripada Allah dalam Roh Kudus Tuhan yang terus akan berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau, sehingga firman Engkau tidak menjadi sia-sia ketika kami mendengarnya, karena kami mengetahui, kami mengerti, kami memahaminya, dan biarlah kami mampu juga untuk melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi telah bersama membaca di dalam Matius 6 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, pada pagi ini kita bersama-sama melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus memberikan akan ajarannya, Tuhan Yesus memberikan akan contohnya di dalam doa ini. Tetapi kita hanya akan nanti melihat di dalam ayat yang ke-10 khususnya, ketika Tuhan mengatakan di situ dengan doanya dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hidup dalam otoritas kuasa Tuhan. Ketika saat ini kita diperhadapkan terus, saya menyampaikan bagaimana kita belajar untuk hidup taat, untuk hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu saya menyatakan bahwa Indonesia belum terjun ke resesi, tetapi Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa Indonesia harus mau tidak mau masuk ke resesi. Tetapi tidak usah khawatir, dikatakan tidak usah khawatir. Ternyata ketika saya tanya Bapak, bagaimana usahanya tetap masih lancar, ya puji Tuhan lah, masih ada order dan sebagainya. Biarlah ini terus akan, walaupun memang secara perhitungan negara kita mengalami penurunan ya, untuk pendapatannya. Nah Ibu Bapak, nah itu yang terus kita doakan. Bagaimana bangsa kita mengatasi akan segala permasalahan yang terjadi, khususnya yang diimbaskan oleh pandemi ini. Bagaimana juga pribadi kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Ketika Tuhan memberikan ajarannya di sini, bagaimana kita harus berdoa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus salah satu doanya mengatakan, berdoalah, karena itu berdoalah demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya pernah menyampaikan itu beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita berserah, bagaimana kita dengan ayat ini kita menjadi pribadi yang menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Namun saat ini kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan mengatakan hal ini, Dia katakan datanglah kerajaan-Mu. Nah, ketika kita belajar bagaimana basilia ini yang dikatakan di dalam kerajaan yang dimaksud di sini adalah datanglah kerajaan-Mu. Ini kalau kita belajar kerajaan yang ada dua hal ya. Kerajaan dalam arti itu daerah kekuasaan atau wilayah kerajaan itu. Yang kedua adalah adanya kuasa. Jadi kuasa dari seorang raja. Jadi jadilah, datanglah kerajaan-Mu, atau kalau di dalam ada yang diterjemahkan lain adalah terlaksanalah kehendak-Mu. Jadi, nah Ibu Bapak, dari sini kita akan melihat, belajar bersama-sama bahwa kerajaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita belajar bagaimana kuasa raja, kuasa Allah itu turun di dalam dunia. Jadi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Jadi bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adanya suatu kuasa, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan Allah ini adalah adanya suatu kuasa raja yang turun atau
atas kehidupan pendoa, atas adanya kuasa dari Raja, dari Allah ini yang turun atas doa kita. Jadi lebih kepada pelaksanaan atau realisasi daripada doa itu. Jadi ketika ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, rindu bahwa kuasa Tuhan Allah Sang Raja itu turun atas doa kita dan terjadi. Jadi kuasa Tuhan turun atas doa kita dan terjadi. Pelaksanaan atau perealisasian dari kuasa Allah sebagai Raja, yang kita yakini bahwa Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Allah yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, baik yang ada di bumi maupun di surga. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengatakan jadilah kehendak, saya pernah menyampaikan ini bagaimana kita berserah atas kuasa kehendak Tuhan. Bukan penyerahan dalam arti penyerahan saja, pokoknya pasrah, kayaknya itu bagus. Tetapi pasrah dalam arti di sini bukan pasrah yang akhirnya menyerah, tetapi adalah pasrah jadilah kehendakmu, bukan menyerah saja, melainkan juga ingin melaksanakan. Sebetulnya lebih kepada penyerahan yang ingin melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Ketika ada sebuah kisah, mungkin tahun-tahun masih banyak apa itu yang mobil yang pakai batu kemudian dilepas itu, yang ada arenanya itu ya. Tamiya kan waktu itu kan wah sampai ada lombanya dan sebagainya. Nah, ketika ada suatu perlombaan, sebelum dimulai, ini sudah mulai final, ada 4 anak. Ada satu anak yang sebelum dia mulai, dia di depan penonton semua, dia berdoa. Begitu selesai berdoa, dimulailah lomba itu, finalis itu, keempat finalis, akhirnya balapan menang, dan yang menang adalah anak kecil tadi yang berdoa. Nah, setelah disampaikan piala dan hadiahnya, penyampaian ini biasanya kan dia tanya, mesti kamu tadi berdoa untuk dia menang, katanya. Terus dia menjawab kayaknya di pertandingan internasional atau di nasional sekarang kan setelah menang kemudian diwawancarai, mesti kamu tadi berdoa untuk menang. Oh tidak, saya tidak berdoa untuk menang. Saya hanya berdoa, Tuhan, tolonglah saya, kalau saya kalah, saya tidak nangis. Jadi tidak menang. Berarti tidak berdoa untuk menang. Tidak. Kalau saya berdoa menang, kasihan yang lain. Kan belum tentu saya yang menang. Akhirnya penonton itu dia. Nah, dalam arti apa Ibu Bapak? Dalam arti adalah bagaimana ketika jadilah kehendakmu, di sini ada suatu penyerahan, tetapi lebih kepada bagaimana penyerahan yang ingin melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika kita meminta apa yang kita minta kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Raja kita yang mempunyai kuasa, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini, yang mampu, kita beberapa minggu lalu terus kita belajar, yang mampu dengan kuasanya mengalahkan, memberikan, menolong, memberikan kekuatan kepada kita dalam seluruh hidup kita. Tetapi jadilah kehendakmu di sini bukan membuat Allah untuk melakukan kehendak kita. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Penyerahan yang mutlak kepada Allah, tetapi dalam arti adalah bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi
dan dialah aku, kita mampu melaksanakan akan kehendak Allah itu. Jadi yang pertama Ibu Bapak, saya menggarisbawahi di sini adalah jadilah kehendakmu, berarti saya bersedia menyangkal diri dan tetap setia. Dalam arti adalah bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kerinduan kita, segala doa kita, segala cita-cita kita kepada Tuhan dengan tidak menyerah. Kita tetap berjuang, kita tetap berusaha, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Jadi saya bersedia menyangkal diri dan tetap setia. Walaupun kadang-kadang, mengapa saya sampaikan ini? Walaupun kadang-kadang doa kita tidak, dalam bahasanya, terkabul oleh Tuhan. Anak-anak kita, doa kita yang masuk sekolah, yang sedang Mas Chandra, Mas Iman ya. Jadi hasilnya ya udah kita serahkan kepada Tuhan. Ya untuk yang kedua ini Mas Iman, gimana Mas Iman? Aduh tidak sampai 300, sudahlah kita serahkan kepada Tuhan. Hanya tinggal 6 orang. Mas Chandra kemarin, yang kemarin teman-temannya baru tes kemarin. Yang nomor 1 sama Mas Chandra nilainya sama ya Mas? Sama. Jadi yang kemarin yang pertama, ya kita tidak tahu rencana Tuhan yang terbaik. Kita berserah. Jadi kita berani untuk tetap setia, kita menerima apapun yang Tuhan dealkan atas doa kita. Jadi karena seringkali kita diperhadapkan ketika kita memiliki Allah, ketika kita memiliki pribadi yang adalah mempunyai kuasa, kadang-kadang kita memaksakan Allah untuk melakukan kehendak kita. Kadang-kadang kan demikian. Hamba-hamba Tuhan maaf ya, kadang-kadang juga demikian. Pasti kan gitu kan. Anaknya pasti perempuan, udahlah percaya saja. Padahal hasil USG-nya anak saya laki-laki. Saya tidak bilang Pak, tapi USG-nya laki-laki. Ya ditunggu saja nanti kalau keluarnya juga laki-laki. Ternyata Tuhan memberikan hikmat melalui USG itu. Kita tahu bukan kita itu membatasi kuasa Tuhan, tetapi kita diberi hikmat oleh Tuhan. Para dokter diberi kepandaian, akhirnya bisa melihat bayi itu perempuan atau laki-laki menurut alat itu. Dokter saja mengatakan. Jadi Ibu Bapak, bagaimana kita bersedia menyangkal diri dan tetap setia. Bukan jadilah kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana ketika dia berdoa di Taman Getsemani, pertentangan, perjuangan yang hebat terjadi di dalam dirinya ketika dia harus menanggung akan dosa umat manusia di kayu salib itu. Dia katakan, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Penyerahan Tuhan Yesus yang pada waktu itu diberikan juga untuk kita menjadi teladan. Jadi jangan kehendakku yang jadi ya Bapa, tetapi melainkan kehendakmu lah yang jadi. Antara hidup dan mati. Secara manusia Tuhan Yesus, pribadi Yesus, secara manusia ngeri di kayu salib. Tetapi janganlah kehendakku. Nah Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita belajar bersama-sama bagaimana penyerahan jadilah kehendakmu ini memang memerlukan harga. Jadilah kehendakmu memerlukan pengorbanan. Jadilah kehendakmu juga seperti saya sampaikan tadi memerlukan penyangkalan diri dari kita. Kita punya keinginan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita berusaha, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak dan saudara sekalian kasih, yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Saya menyampaikan di sini adalah bagaimana kita
bagaimana saya, ibu bapak, saudara-saudara semua tidak akan menyerah sampai kehendak Allah terjadi dalam kehidupan saya, saudara, dan kita semua. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan menyerah sampai kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan patah semangat di dalam menggapai cita-cita. Kita tidak akan loyo, kita tidak akan menjadi pribadi yang akhirnya down di dalam menghadapi segala kehidupan ini. Tetapi kita tetap berusaha, tetapi kita menyerahkan semuanya itu kepada kehendak Tuhan. Maka apa yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu, maka Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan membimbing kita, Tuhan pasti akan menguatkan kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Nah, Ibu Bapak, dari sinilah kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menghidupi hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup ini, dan bagaimana hidup kita jalani dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan, dengan otoritas kuasa Tuhan yang ada, yang diberikan, yang dilimpahkan untuk kita semua hari ini dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kita melangkah, kita bersama-sama berkarya, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan walaupun sebentar ini Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, ketika kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami rindu untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang taruh hikmat kepada kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadikan berkat di dalam kehidupan kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan hidupku
kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami saat ini terus menyerahkan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan terus limpahkan atas negara bangsa kami di dalam menghadapi, di dalam mengatasi akan penyebaran akan virus corona ini. Tuhan terus menolong para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan berikan hikmat kemampuan kepada mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pandemi ini dapat cepat teratasi, dan terlebih dengan berbagai imbas baik itu keuangan negara kami. Tuhan juga akan menolong dengan Presiden dan juga jajaran kabinet yang terkait. Tuhan memberikan hikmat kemampuan kepada mereka untuk mampu mengatasi segala keadaan negara bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap dan terus di dalam perkembangan, di dalam kedamaian, di dalam kehidupan sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan khususnya juga untuk tim medis di rumah sakit yang saat ini sedang menangani akan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga sukacita ilahi Tuhan berikan kepada mereka semuanya, baik itu perawat, baik itu dokter, baik itu tim yang lain, medis yang lain. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, dan terlebih untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar. Sukacita ilahi Tuhan juga Tuhan limpahkan kepada mereka, sehingga angka kesembuhan akan semakin meningkat di negara kami Indonesia ini. Tuhan, Kau juga terus melawat seluruh bangsa Indonesia, agar kami semua akan mampu tertib melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintahan kami, sehingga kami bersama-sama masyarakat dan pemerintah mengatasi akan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota kabupaten di mana kami bertempat tinggal dan beribadah, Tuhan juga memberkati Magelang ini. Bapa, kami saat ini juga terus menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau Tuhan akan segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus berkati kami semuanya, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman, dengan situasi dan kondisi tidak akan menjadikan iman kami lemah, namun justru akan semakin Tuhan kuatkan dan kami mampu terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami di dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup kami masing-masing. Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami masing-masing, dengan usaha kami masing-masing. Ketika saudara-saudara kami mulai berusaha, Tuhan juga memberkati ya Bapa, sehingga kecukupan yang daripada Tuhan boleh kami terima, karena Tuhan terus membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, dan mampukan kami senantiasa mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan, sehingga dengan syukur itu Tuhan tambahkan dengan berlipat kali ganda berkat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga dengan kesehatan kami semuanya. Lebih Pak Untung, Pak Yanto kami serahkan tangan kuasa Engkau. Mereka yang dalam usia sepuh, Tuhan juga menyertai dan memberkati, memberikan sukacita kepada mereka. Dan lebih Tuhan, saudara-saudara kami ketika mereka masih harus tetap bekerja, keluar rumah, Tuhan juga menyertai dan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati atas setiap kehidupan keluarga-keluarga kami ya Bapa. Biarlah di masa-masa ini justru kehidupan keluarga-keluarga kami senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kedamaian dan sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa tercurah atas setiap keluarga-keluarga kami semua. Lebih Tuhan, di masa-masa ini anak-anak Tuhan, generasi penerus gereja ini Tuhan terus limpahi dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk masa depan mereka. Baik itu anak-anak, remaja, balita, pemuda-pemudi, mereka dalam studi mereka, pertumbuhan fisik mereka, Tuhan juga berkati pertumbuhan iman mereka ke depan, akan kuliah mereka dalam menyelesaikan, Tuhan juga memberkati dan menyertai. Tuhan juga memberkati untuk ke depan pekerjaan, teman hidup mereka, Tuhan berkati. Lebih Tuhan, kami serahkan saat ini Mas Aldo yang masih mengikuti penerimaan Sabat, Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkatinya, dan Tuhan campur tangan untuk masa depannya. Berkati Tuhan akan hasil daripada tes Mas Chandra maupun Mas Iman, kami berserah dalam tangan kuasa Engkau.
Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik pada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu juga anak-anak Tuhan yang saat ini juga mungkin dalam pergumulan kerinduan di dalam masa depan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau akan memberkati setiap pribadi-pribadi dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Dan Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk kehidupan mereka. Sejahtera Tuhan, damai Tuhan, Tuhan limpahkan untuk Delvi. Tuhan juga memberkati, ya Tuhan juga memberkati akan masa depannya. Tuhan juga berkati akan Pak Anto. Tuhan juga memberkati dalam apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan juga berkati akan Mas Aldo yang terus kami rindukan bersama-sama, baik itu dengan orang tua maupun kami semua merindukan untuk masa depan Mas Aldo. Ketika anakmu ini setia di dalam terus mengikuti apa yang dia rindukan Tuhan, dan saat ini yang mengikuti penerimaan Sabah, Tuhan juga memberkati yang terbaik untuk anakmu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk Mas Dika. Tuhan juga berkati bersama rekan-rekan di 406. Tuhan juga memberkati, biar nama Tuhan diagung muliakan melalui kehidupan Mas Dika. Tuhan juga memberkati khususnya untuk Bu Sri Widarti, di mana Tuhan Engkau biarlah terus juga memberkati dalam usahanya ketika dia harus bertanggung jawab untuk para karyawannya. Tuhan juga memberikan akan kelancaran dan di dalam usahanya sehingga boleh menjadi berkat untuk seluruh karyawan yang bersama-sama di dalam pekerjaan Bu Dedi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Tuhan memberkati dengan berkat, dengan damai, dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan terus memberkati dengan apa yang menjadi kerinduan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya syafaat kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati atas setiap syafaat kami ini. Dan Bapa, ketika kami semua akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing di dalam ibadah ini, dan ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, biarlah berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu minggu depan, dan terus dorong anak-anak